dinan falan yuqbala minhu. Di sini sudah ditegaskan sebagai satu entitas agama, bahwa agama yang paling ya ini menjadi menjadi satu penegasan internal tentunya ya, internal, bahwa supaya kita tidak lagi ragu terhadap agama kita. Jadi di sini nanti kita akan coba kupas tentang bagaimana memahami, terutama ketika kita juga harus bertoleransi. Ya, toleransi itu tidak kemudian membenarkan paham lain, itu bukan toleransi ya. Tidak kemudian membenarkan ideologi lain. Toleransi itu juga tidak kemudian mengikuti atau menganggap sama, tidak ya. Toleransi itu tetap teguh pada pendirian agamanya masing-masing, tapi tidak dengan mencaci, tidak dengan menghina, tidak dengan mendiskriminasi, tidak dengan memusuhi ideologi atau kepercayaan atau agama lain. Toleransi itu dari kata tolerat, arti itu bahasa Latin ya, artinya apa? Membiarkan. Nah, kalau kalimatnya membiarkan, berarti ya membiarkan orang memiliki pendapatnya masing-masing. Membiarkan orang untuk mengambil haknya beragama menurut keyakinannya masing-masing. Kalimat membiarkan itu tidak membenarkan loh ya. Bisa jadi menurut kita tidak benar. Dan memang harus begitu, karena kalau kebenaran kita itu kita benar, kemudian ada yang sangat berbeda lalu juga benar, lah di mana letak kebenarannya? Misalnya kita menganggap bahwa dan yakin beriman bahwa Allah itu esa. Tapi misalnya ada kepercayaan lain bahwa Allah itu berbilang 1, 2, dan 3, dan 4, dan seterusnya. Loh ya kan sudah jelas berbeda, maka ya pasti harus ada yang benar gitu ya. Jadi mengakui kebenaran itu tidak apa-apa, asalkan itu tadi. Tanpa harus menghina, tanpa harus memusuhi, tanpa harus mendiskriminasi, dan atau malah tanpa harus juga melakukan serangan-serangan hanya karena perbedaan agama. Itu toleransi. Jadi jangan sampai kemudian kebablasan toleransi itu mengarah kepada semua agama benar atau membenarkan agama lain. Tidak ya. Maka di sini wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Sudah jelas Allah memberi batasan, koridornya jelas. Limitnya adalah selain agama Islam tidak diterima. Jadi kalau sampean di Islam kemudian masih mencari kebenaran lain di luar kebenaran Islam, ya sudah tidak diterima gitu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka akan merugi. Kalimat yang dipakai adalah khasirin. Jadi khasirin ini rugi. Berarti kan itu pilihannya. Ya sudah, kamu mau milih agama lain ya itu hakmu. Tapi sudah tak kasih tahu loh ya sejak awal. Ada yang lebih baik kok, kamu ngambil yang tidak ini itu. Itu al-khasirin. Merugi. Rugi. Dan kerugian inilah yang nanti ada kaitannya dengan al-zalimin. Orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu an rasula
haqqu wa ja'ahumul bayyinat. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum yang kafir setelah beriman? Ya. Serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu adalah benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Baik Yahudi maupun Nasrani, ada semacam keengganan untuk mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, beliau ini seorang utusan Allah. Meskipun di dalam kitab-kitab mereka, di dalam scripture mereka, secara tersirat sudah dinubuahkan, sudah dijelaskan tentang kebenaran Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi selain keengganan juga ada rasa tidak terima dengan fakta. Ya, tidak terima fakta itu. Nah, ya tidak mungkin gitu itu akan mendapat petunjuk. Gimana? Meskipun telah datang juga bukti-bukti kebenaran tentang sifat-sifat. Misalnya juga tentang 10 ulama Nasrani atau pendeta Nasrani dari Najran yang mendatangi Rasulullah untuk berdebat. Kemudian setelah berdebat tidak menemukan ujung pangkalnya, lalu Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk menantang mereka mubahalah, berdoa di tengah lapang bersama seluruh keluarga untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak berani karena tahu betul bahwa mubahalah itu sudah ada sejak zaman dulu. Dan kalau sampai seberani itu mengajak, Rasulullah waktu itu mengajak Fatimah, mengajak Ali dan Hasan Hussein, berarti berani sekali, berarti yakin betul akan kebenaran. Maka 10 pendeta Nasrani tadi mundur semua. Tapi setelah balik ke kampungnya, ada 2 yang kembali kepada Rasulullah, yang kemudian beriman justru. Nah, 2 yang beriman inilah yang sebenarnya aslinya mereka, di mana mereka sudah melihat tanda-tanda kerasulan itu, tanda-tanda kebenaran Islam. Tapi ya banyak faktor ya. Seperti orang sekarang misalnya ditunjukkan tentang keaslian Islam, begini gitu ya, A, B, C, D, E, F, G misalnya. Terus mereka menjalani Islam yang sudah dicampur aduk dengan lain, dengan tradisi, dengan kehendak masyarakat, kepentingan politik, apa segala macam. Ketika melihat Islam yang asli, mereka memang kadang itu sudah tahu, iya ya, benar juga ya gitu. Tapi ada banyak faktor yang membuat kemudian dulur-dulur kita itu masih enggan. Satu, misalnya sudah kadung mendarah mendaging tradisi itu, misalnya susah untuk mencabut. Yang kedua, takut nanti jauhi, disingkiri. Ketiga, khawatir kalau ya pokoknya enggak maulah berada atau keluar dari zona nyaman yang ada. Lalu yang keempat juga kemudian masa yang sudah selama ini berjalan berpuluh-puluh tahun keliru gitu, ragu. Sehingga banyak faktor yang membuat orang-orang di zaman Rasulullah tidak mau mengikuti Rasulullah meskipun agama mereka sebenarnya mengatakan bahwa Islam itu benar. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim dalam kegelapan karena menyengaja sendiri untuk memberikan tempurung di dalam kehidupannya, tidak mau membuka diri. Ya. Nah, ini ada kaitan dengan surat Ali Imran juga yang sudah kita pelajari. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 19 ya. Yang belum baca silakan. Yang tadi sudah baca kita kasih kesempatan. Ali Imran ayat 19, di situ kita ditekankan oleh Allah untuk memahami agama yang paling diridhoi oleh Allah. Silakan. Izin Gus. Minasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah
telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Shadaqallahul adzim. Ayat tadi itu menegaskan bahwa kehendak manusia untuk mencari-cari kebenaran lain di luar kebenaran Islam. Apalagi kalau dulur-dulur kita Muslim yang karena merasa ingin tampak modern, tampak progresif, kemudian seolah-olah Islam itu agama kolot, agama kuno, agama yang nggak up to date, agama yang nggak modern, kurang modern gitu ya. Lalu kemudian mencari coba pemikiran-pemikiran yang entah itu liberal, entah itu sinkritisme yang menyamakan semua agama. Enggak ya, kita jelas itu ya. Ya, kita kan ideologi itu harus benar-benar secara fundamental kita percayai ya. Misalnya Allah itu Maha Esa, itu nggak bisa ditoleransikan. Nggak bisa. Tauhid itu nggak bisa ditoleransikan. Nggak bisa. Tauhid itu kemudian misalnya Allah itu Esa itu. Lalu Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wong wahyu itu turun itu ya untuk memberi penegasan dan menegasikan tentang paham yang ada di masyarakat saat itu bahwa Allah beranak. Maka di situ disebut lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak lahir dan tidak melahirkan. Nah, kalau kemudian ada agama yang berbeda, lalu yang mengatakan bahwa anak Allah itu beranak, punya anak, nah kan tidak bisa itu disandingkan. Gimana? Lalu kemudian, sama-sama benar, ya tidak bisa. Kalau sama-sama benar itu yang menggerogoti keimanan kita berarti. Satu sendi paling utama dalam rukun iman itu rukun iman terhadap ketauhidan Allah. Tidak bisa. Kalau kemudian bersanding dengan, tapi tidak apa-apalah sama-sama benar, yang satu ngaku, yang satu merasa Allah punya anak, yang satu merasa Allah tidak punya anak, tidak apa-apalah sama-sama benar, yang penting baik sama tetangga. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Baik sama tetangga itu satu sisi, ya, baik sama sesama itu di satu sisi, sementara tauhid dan iman kepada Allah itu sisi lagi gitu. Dua-duanya itu harus disandang secara utuh. Ini kebanyakan ini gitu ini, secara pelan-pelan. Nggak apa-apa, banyak jalan menuju Roma gitu kan. Kamu lewat jalan situ, aku lewat jalan situ. Nggak bisa gitu. Sama saja gitu. Nggak bisa. Jalan, yang penting kan tujuannya baik. Kita itu memahami sesuatu itu mulai dari niat, cara, dan tujuan. Niatnya gimana, caranya gimana, tujuannya gimana. Sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama Allah aja. Jangankan Allahnya berbeda. Yang satu Allah yang dianggap punya anak, yang satu Allah yang tidak punya anak itu. Jelas beda tujuan. Andaikan sama-sama Allah yang satu ini loh. Andaikan sama-sama menyembah Allah. Lalu caranya berbeda. Itu loh tidak bisa ya opo. Sama-sama menyembah Allah, yang satu pakai dengan cara sholat, maghrib itu salat, yang satunya dengan cara nyadran ke laut misalnya. Kan gitu kan. Loh ya tidak bisa. Sama-sama baik tujuannya. Tidak boleh. Allah memerintahkan penyembahan itu dengan cara seperti ini. Ya sudah, itu yang diikuti. Kalau kita membuat cara yang berbeda, apalagi kemudian dicampur dengan adat dan tadi, tidak bisa. Kita ngikuti apa yang Allah perintahkan, yakni dengan cara sholat. Nah, bahkan di dalam cara sholat sendiri pun sama-sama sholat misalnya. Sudah pun sama-sama menyembah Allah dan cara yang dipakai juga sama-sama sholat. Itu saja. Kalau sholatnya tidak seperti yang dia tuntunkan Allah, tidak bisa. Allah berfirman, sholat itu ya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu sampai pakai sholat
Tapi caranya berbeda. Caranya pokoknya ke belakang ya. Oh kan baik sama-sama cara menyembah Allah, hanya caranya saja beda, tidak boleh lah gimana gitu. Aku tidak cara ke belakang hukumnya ini satu setengah. Ini itu salamnya itu waktu itidal kan tidak boleh, walaupun sama-sama nyembah Allah sama. Inilah yang disebut agama din, ya kan? Din agama. Agama itu dalam bahasa Sanskerta itu dari dua patah kata, a tidak, artinya agama berarti teratur, berarti sebuah aturan, sebuah pakem, SOP, standar of procedure, standar of procedure. Sudah jelas, sholat itu menghadap ke kiblat. Tapi kan boleh menghadap kemana? Iya, ada kondisi menghadap kemana. Kondisi normal tidak boleh, tetap harus menghadap ke kiblat. Aturannya jelas. Maka disebut agama itu aturan. Aturannya siapa? Aturannya Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Islam artinya serah diri, tunduk patuh menuju keselamatan, kedamaian dunia akhirat. Berarti apa? Agama Islam, dinul Islam. Ya aturan Allah untuk hambanya, untuk ditaat tunduk patuhi secara total, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali, yang mengarah kepada keselamatan di sisi Allah, kedamaian di sisi Allah, dunia akhirat. Itu disebut dinul Islam, itulah agama Islam. Jadi diawali dengan agama, din. Nah, agama itu apa? Aturan Allah. Jadi kita hidup ini ada aturannya, enggak bisa semau gue gitu loh. Terus semau gue, yang penting tidak ganggu tetangga, biasanya gitu aturannya. Yang baik, yang penting hatinya baik. Hati yang baik itu ya baik kepada Allah, juga baik kepada sesama. Enggak hanya ukuran baik kepada sesama. Wong baik kepada sesama aja diatur kok. Negara punya aturan, ya kan? Misalnya Undang-Undang ITE. Itu kan juga mengatur tentang kebaikan katanya sih, meskipun karet banget. Nanti kalau kamu menghina orang di medsos, kamu akan kena hukuman sekian. Kan aturan itu. Nah kalau manusia aja punya aturan kok. Nah kalau misalnya semua orang menganggap aturan di hatinya lah yang paling benar. Menurutku itu baik. Nah, yang satu lagi menurutku itu baik, benturan kalau nggak ada aturan. Karena orang bisa menerjemahkan baik menurut isi kepalanya masing-masing. Punya standar masing-masing. Makanya agama itu datang untuk melakukan standarisasi. Nah, standarisasi kebenaran. Memang kebenaran yang paling itu dari Allah gitu ya. Sehingga sekali lagi tidak apa-apa Sabian merasa paling benar agamanya loh ya. Kalau orangnya tidak boleh merasa paling benar, paling baik, tidak boleh. Tapi agamanya, karena individu kita Islam pasti baik, tapi Muslim itu kadang masih banyak melakukan khilaf. Jadi harus dibedakan. Kalau Islam itu sudah final kebaikannya, tapi kalau seorang Muslim ya kadang gitu kan. Itu. Nah orang ini dikebiahui ya antara Muslim dan Islam. Islam itu aturannya agama Allah. Ya. Kalau Muslim itu kan yang memeluk agama itu. Kadang seorang Muslim sendiri ya nggak ngikuti aturan agamanya tuh. Nah, sehingga Muslim tidak bisa dijadikan patokan seberapa baik agama Islam. Tapi Islam sendirilah patokan itu. Oke, makanya sampean kalau mau agama ini dicintai oleh makhluk, dicintai oleh umat, ya tunjukkan bahwa Anda Muslim dengan cara mengamalkan ajaran Islam, tidak dengan teriak-teriak Islam itu baik, tapi perilakunya tidak baik. Cukup dengan kita show off tentang bagaimana perilaku seorang Muslim. Oke. Kalau ada yang mau disampaikan silakan.
Ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait ayat ini dan ayat sejenisnya itu Gus, kan ini jarang sekali muncul di forum-forum yang sifatnya terbuka itu Gus. Mungkin dia akan berhadapan dengan prinsip-prinsip toleransi juga itu mungkin dalam tanda kutip. Tapi saya tidak menyoroti itu Gus. Saya mungkin lebih dalam kehidupan sehari-hari saya itu. Terutama di Bali kan saya kan sering kan berinteraksi dengan orang Muslim gitu. Nah hubungannya tuh baik, orangnya juga baik gitu Gus. Baik itu misalnya relasi ataupun karyawan gitu. Nah dari hubungan baik itu kan kadang-kadang ada semacam rasa gitu ya, rasa. Nah terkait dengan ayat ini, apakah prinsip-prinsip ayat ini perlu juga disampaikan mungkin sebagai bentuk rasa saya kasih sayang misalnya, hey kamu itu sebetulnya ada di jalan yang salah gitu, karena amal-amalmu itu akan hilang atau rugi nanti di akhirat itu. Apakah perlu juga disampaikan seperti itu? Apakah cukup saja dengan seperti Gus yang bilang tadi, tunjukkan aja kamu berislam dengan baik sehingga orang itu akan tergugah gitu hatinya gitu. Nah, jadi ayatnya nggak usah disampaikan gitu. Tapi kita berperilaku aja cukup, itu juga merupakan sebuah penyampaian ayat gitu. Mohon ini respon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal Pak Yan. Pertama tentang dakwah atau jihad ya. Dakwah atau jihad. Kalau pertanyaannya perlu ya perlu. Kalau pertanyaannya perlukah ya perlu. Ya perlu. Nah sekarang setelah perlu kita membahas tentang strateginya. Ada sebuah hadis seperti gini ya. Jadi ketika sampean kita ini semua melihat ada kezaliman, ada kemungkaran, ada kesalahan, ada ketidakadilan, atau pokoknya kesesatan dan seterusnya, ada 3 kategori itu. Menjadahu biyadihi fahuwa mu'min, menjadahu bilisani fahuwa mu'min, menjadahu biqalbi fahuwa mu'min. Walaysa wara'a dzalika minal iman hubbatil khatar. Barang siapa yang kemudian berjihad, baik itu dakwah atau dengan tangannya. Kalau dengan tangan ada 2 ya. Dengan kebijakan, kalau dia seorang penguasa, dengan tanda tangannya itu kan kebijakan. Dengan kuasaannya atau dengan kekerasan perang misalnya, maka dia beriman. Yang kedua adalah famanjatuh bilisanihi. Orang yang karena tidak punya kuasa untuk menegakkan kebenaran dengan kuasa atau tangannya, maka dia juga beriman jika menyampaikan kebenaran atau menegakkan kebenaran itu dengan lisannya. Ya, ini menasihati tadi seperti yang dibilang Pak Yan. Nah, jika itu pun belum mampu, tidak memungkinkan, maka faman jatuh biqalbi, dia menyingkir dari kerukunan dari kemungkaran itu. Dia menjauh, tidak menyetujui, tidak memberikan dukungan atau support terhadap kemungkaran itu disebut biqalbihi. Dia bertarung, dia berdakwah dengan hatinya, dengan cara menyingkir dari kekufuran atau kezaliman, kemusyrikan itu, kesesatan itu. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau dia bilang perlu ya perlu. Kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Jo sudah sempat tanya tentang bagaimana strategi cara menyampaikan dakwah. Saya sudah sampaikan beberapa segmen, terutama cara berdakwahnya, timingnya, kemudian materinya. Tentu kita berdakwah kepada agama lain nggak mungkin pakai ayat, ya, karena mereka sudah jelas nggak percaya. Tapi tentu kita pakai argumen-argumen. Nah, caranya ini gimana? Apa-apa kalau misalnya ada kemungkinan baik, peluang baik, potensi yang baik, pelan-pelan ngobrol tentang itu, bagus itu. Tapi saya sepakat tadi, dilandasi oleh rasa sayang. Kasihan kalau sampai dia nanti keliru di akhirat, rugi dan sebagainya. Nah, beda orang, beda ranah akan membuat beda juga cara ngomongnya. Saya kurang tahu Pak Yayan yang
teman atau kerabat kenalan yang muslim itu bagaimana jika responnya menerima perbedaan. Dan kemudian materinya juga, nah mungkin kan kita kemudian langsung ngomong, kalau kamu nggak Islam neraka, misalnya gitu. Kan nggak mungkin. Nah cara materi ini juga perlu disampaikan. Dengan cara misalnya kemarin saya sebut diskusi. Diskusi itu apa? Dia menyampaikan kebenarannya, kita menyampaikan kebenaran kita. Dan dia memang sudah sering kan, seperti yang kemarin saya kasih contoh tentang waktu buka bersama, kemudian ada dialog, saya menyampaikan 3 proyek besar yang di dalamnya juga ada tauhid. Dan kita meyakini bahwa kalau nggak ikut itu ya rugi gitu. Saya akan merasa rugi. Gitu. Saya menyampaikan TPP juga. Nah dalam diskusi ringan juga begitu. Biarkan mereka mengungkapkan tentang keimanannya, kita juga mengungkapkan tentu dalam diskusi yang kalau Quran menyatakan ud'u ila sabil rahmah bil mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka kepada sabil rahmah, kepada agama atau jalan Allah yang Maha Pengasih itu. Dengan cara apa? Tutur kata yang baik, cara berdakwah yang baik. Lalu kemudian tadi itu Pak Yan, menampakkan akhlak kita, itu namanya bilhal. Jadi ada bil lisan, ada bil hal. Itu ya. Ya, jadi memang saya juga memahami Pak Yan, itu satu selain challenge atau tantangan buat kita untuk menyampaikan, itu juga karena kasihan Eman ya, orang sudah segini baik gitu ya. Nanti kalau nggak sampai, jadi kasihan juga itu. Maka wajiblah kita nyampaikan itu. Kadang saya juga guyon-guyon itu lewat depan saya. Ayo nanti dulu ya. Gitu. Ayo nanti asar dulu ya. Ya. Gitu. Jadi memang, tapi nanti pada saya sering juga diskusi gitu, dia menerangkan tentang ritual-ritual agamanya, lalu kita nyela untuk menerangkan tentang ritual agama kita dan menunjukkan betapa ritual kita itu begini-begini dengan segala manfaatnya, dengan segala ini. Ya harapannya tentu pertempuran tentang mana yang baik itu ada di pikiran mereka sendiri itu. Biarkan mereka mengolah itu untuk menjadi satu ramuan. Jadi hasilnya ya serahkan Allah sudah gitu. Yang jelas kita perlu tetap menyampaikan, tentu dengan cara yang elegan. Ya Pak Ledol. Sementara ulama, para ulama itu tidak ada yang menerangkan seperti yang ya itu tidak ada yang 100 tahun nanti ada mujahid. Ada menerangkan seperti itu ya. Sebenarnya kayak hadis tentang mujadid itu ya, itu sudah itu kan hadis riwayat Ahmad ya, satu di antara kutub sitah yang memang benar-benar juga diakui sebagai hadis-hadis sahih ya, sihahnya juga terakui. Tapi itu tadi banyak faktor itu yang membuat mereka kemudian tidak menerangkan itu. Seperti misalnya itu tidak populer, itu tidak disukai, nanti khawatir pendengarnya berkurang, nanti khawatir ya kan, kalau pendengarnya berkurang kan tentu sumbangan juga berkurang, nanti ujungnya macam-macam itu. Nah, kalau saya kayak gini, kalau di SPM ini kan monggo saja, mau berkurang atau nggak berkurang itu disampaikan aja kan. Akhirnya memang berbeda motivasi. Tentang ayat-ayat yang tadi juga itu juga gitu. Jadi motivasi backgroundnya memang beda-beda. Ada lagi? Ya. Yang syariat mubalah ya, yang mubalah ya, itu apakah yang sekarang kan ada sumpah pocong gitu ya, apakah mungkin itu itu ya atau gimana? Ya kurang tahu ya, karena sumpah pocong itu saya sampai saat ini belum menemukan dasarnya itu.
sebenarnya siapa yang memulai sumpah pocong itu sampai orang dipocong dan sebagainya. Tapi ya kalau mubahalah itu beda ya. Kalau mubahalah itu sifatnya nggak hanya pribadi, tapi mengajak satu keluarga, bahkan mungkin juga satu entitas bareng-bareng gitu, mengajak itu. Tapi kalau itu ya tadi mubahalah itu konsekuensinya ya hampir sama dengan pocong. Tapi sekarang sumpah pocong itu mungkin kayak tradisi gitu. Oke, lagi. Saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Di masing-masing kita, ayo kita olah itu menjadi satu semangat berdakwah ya, untuk menyampaikan kebenaran ini, tentu dengan cara yang lebih baik, santun, keteladanan, dan juga penuh kasih sayang ya. Penuh kasih sayang. Kita istilahnya ila sabilur rahmah, pada jalan Allah yang Maha Pengasih. Berarti di situ sudah harus jelas standarnya adalah dengan kasih, bukan dengan kebencian. Sudah bersama itu. Mudah-mudahan kita memperoleh itu peluang-peluang untuk mendakwahkan tauhid ini, dinul Islam ini kepada dulur-dulur kita yang belum menerima kebenaran. Semoga segera juga diberikan Allah hidayah untuk menerima kebenaran ini. Dan kita yang sudah menerima kebenaran ini, ayo kita tingkatkan keimanan kita kuatkan persaudaraan kita, dan tetap semangat tanpa henti. Hanya maut yang menghentikan semangat kita untuk mengamal sekarang kebenaran ajaran ini. Kalau makna kita menentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma afina lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina wa lana rabbana wa la taj'alna ربنا ما نفعنا من مشايخنا ولا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن دونك مسلمين لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.